పురుకురికి సరసర స్పీడ్ పరికారం అంటే మరి దూకే రంగంలో మొదలనగనగాడే. Assalamualaikum, halo sahabat, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini SLMT TV kembali hadir dengan alur cerita film-film pilihan yang tentunya akan menemani waktu bersantai sahabat sekalian. Nah, kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Run. Film ini mengisahkan tentang cerita para korban lintah darat alias rentenir yang berusaha melunasi semua hutang beserta bunga-bunganya. Mereka diburu oleh waktu sebelum akhirnya ditagih oleh pasukan pengaman lintah darat. Saling kejar pun terjadi melibatkan pasangan yang saling mencintai dan sekelompok pencuri jalanan. Drama kejar-mengejar pun terjadi hingga mereka bisa melewati semuanya. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Sanju adalah seorang karyawan Kingsley yang mengalami kebangkrutan karena pimpinannya telah bercerai dari istrinya. Uang yang selama ini dihasilkan pimpinan Sanju dan semua bisnisnya adalah atas nama istrinya. Maka setelah mereka bercerai, pimpinan Sanju bangkrut hingga tidak dapat membayar semua uang karyawan dan memecat mereka tanpa pesangon ataupun uang gaji. Sanju dan juga Mani kemudian berusaha mencari pinjaman kepada Fredrik Raja atau terkenal sebagai Raja. Fredrik Raja merupakan seorang lintah darat yang terkenal di daerah Hyderabad. Sanju lalu berencana meminjam uang Raja untuk menikahkan adik perempuannya. Raja lantas memberikan hutang tersebut dan memberikan bunga sebesar 10%. Raja meminta uangnya dicicil selama 4 bulan. Sanju berhasil menikahkan adik perempuannya. Sanju juga dibantu Mani untuk menyicil hutangnya dengan Raja. Sanju juga berusaha mencari pekerjaan. Namun sampai bulan keempat, bulan terakhir yang harus digunakan untuk membayar hutang pada Raja, Sanju masih belum juga mendapatkan pekerjaan sehingga ia belum bisa melunasi hutangnya tersebut. Sanju akhirnya merasa kebingungan harus berbuat apa dengan hutang yang menumpuk yang harus segera ia lunasi. Di tengah rasa gelisah, tiba-tiba Amulia atau yang biasa dipanggil Amu, teman semasa kecil Sanju menelponnya. Amu meminta bertemu dengan Sanju. Amu lalu menanti lama kedatangan Sanju. Ia memang terbiasa terlambat untuk menemui Amu. Sanju akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan cintanya pada Amu dan berencana menemui orang tua Amu. Namun, orang tua Amu tidak menyetujui lamaran Sanju. Lamaran tersebut ditolak karena Sanju tidak bekerja. Ayah Amu tidak mau menikahkan putrinya dengan seseorang yang tidak jelas pekerjaannya, sehingga ayah Amu akan menjodohkan putrinya dengan pria lain yang lebih baik status pekerjaannya. Amu dan Sanju kemudian berencana menikah secara diam-diam. Mereka akan bertemu di sebuah taman. Raja terus menelpon Sanju untuk menanyakan tentang pelunasan hutang yang dimiliki oleh Sanju. Hal itu membuat Sanju membatalkan untuk menemui Amu. Ia berencana untuk menemui Mani terlebih dahulu. Amu yang telah menanti Sanju lalu dijamret oleh seorang pria yang tak dikenal. Karena takut, ia tidak berani mengejar penjamret kalungnya. Amu hanya bisa menangis dan berharap Sanju bisa segera datang. Sanju yang telah sampai di kantor Mani, akhirnya Mani menyerahkan sejumlah uang kepada Sanju dan memintanya untuk membereskan urusannya dengan Raja tanpa melibatkan dirinya lagi kepada urusan Raja. Sanju mengucapkan banyak terima kasih karena telah dibantu oleh sahabatnya Mani.
Sanju lalu merencanakan untuk menemui raja. Di perjalanan, Amu menelpon Sanju melalui telepon umum dan menceritakan bahwa ia telah dijamret. Sanju mengatakan ia akan menemui Amu setelah membereskan urusannya dengan raja. Namun saat Sanju meletakkan HP di saku celana, tiba-tiba uang Sanju dicopet orang yang tak dikenal. Dengan cepat Sanju mengejar pencopet tersebut. Ia terus berlari tidak mau kehilangan uangnya tersebut. Namun sayang setelah melakukan pengejaran, ia tetap kehilangan jejak si pencuri tersebut. Ia pun kehilangan uang yang dimilikinya yang akan digunakan untuk membayar hutangnya tersebut. Sanju sangat kesal dan terdiam di tengah jalan sekitaran kampung yang ia lalui untuk mengejar sang pencopet. Ia begitu kecewa karena telah kehilangan uangnya untuk kedua kalinya. Amu lantas kembali menghubunginya. Sanju lalu menceritakan semua yang ia alami hari itu. Amu lalu memberikan semangat dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja jika Sanju mau bersabar dalam menjalani semua ini. Ayah Amu kemudian melaporkan ke polisi dan mengatakan bahwa putrinya telah diculik oleh Sanju. Padmavati merupakan seorang polisi yang menyelidiki laporan ayah Amu. Ia lalu menelpon Sanju dan mengancam Sanju agar cepat menyerahkan Amu kepada ayahnya. Sanju tidak mengindahkan perkataan polisi yang menelponnya tersebut. Sanju lalu akhirnya memutuskan untuk menemui Amu. Saat tiba berseberangan, Sanju menjerit memanggil-manggil Amu. Akan tetapi, Amu tidak mendengar panggilan yang dilakukan oleh Sanju. Ia lalu mengurungkan niatnya untuk menyeberang karena melihat raja dan kelompoknya sedang berada di daerah tersebut. Sanju lalu bersembunyi dan mengurungkan niat untuk menemui Amu. Tiba-tiba ayah Amu datang ke wartel tempat Amu menunggu Sanju untuk menelpon polisi Padmavati. Melihat itu, Amu langsung bersembunyi dan kemudian memutuskan untuk meninggalkan wartel tersebut. Amu lalu berusaha untuk menelpon Sanju kembali dengan meminjam HP dari seseorang yang baru saja ia kenal yang bernama Manik. Manik juga merupakan seseorang yang berhutang kepada raja dan diberi waktu yang sama juga untuk melunasi hutangnya pada pukul 5 sore itu. Amu terus memberi Sanju semangat. Sanju meminta menemuinya di rumah temannya. Amu setuju dan memutuskan untuk singgah di gereja untuk menenangkan hatinya. Namun Manik terus mengikutinya dan mencoba untuk menggoda Amu. Kebersamaan Amu dan juga Manik akhirnya dilihat oleh raja dan anak buahnya. Raja dan anak buahnya masuk ke gereja dan menculik Amu setelah selesai berdoa. Namun raja tidak menyadari bahwa HP-nya terjatuh di bagasi mobilnya bersama-sama dengan Amu. Setelah Amu sadar, ia melihat ada telepon tergeletak di sampingnya dan mencoba menghubungi Sanju. Tapi karena nomor yang tertera adalah nomor raja, Sanju tidak mau mengangkatnya. Sanju kemudian bertemu dengan adik iparnya yang sedang ada pekerjaan di dekat rumah Sanju. Hal yang membuat Sanju terkejut adalah adik ipar Sanju meminta kepada dirinya untuk membayar semua makanan yang ia makan di rumah makan. Sanju merasa bingung bagaimana cara membayarnya. Saat Sanju berencana ingin melarikan diri dari rumah makan itu, Mani kemudian menelponnya. Sanju meminta Mani untuk menemuinya. Sanju lalu menceritakan semua yang terjadi kepada Mani. Mendengar hal itu, Mani marah dan meninggalkan Sanju. Tapi Sanju menceritakan lagi bahwa adik iparnya belum membayar makanan yang telah ia makan. Akhirnya, mau tidak mau, Mani mengeluarkan uangnya lagi untuk membayar makanan yang telah dimakan oleh Sanju dan juga adiknya. Raja lalu menyadari bahwa HP-nya hilang. Ia lalu meminta anak buahnya untuk menelpon handphonenya. Mereka menemukannya di bagasi mobil di samping Amu. Kali ini Raja menelpon Manik dan menagih hutang-hutangnya. Raja mengatakan ia menculik wanita yang bersama Manik di depan gereja dan akan melukainya bila Manik tidak melunasinya segera pada pukul 5 sore ini. Sanju yang sedang kalut pikirannya berniat untuk berbuat kejahatan ketika Manik melintas di hadapannya. Namun saat ia mau melakukannya, Sanju malah membatalkan niatnya dan justru menyelamatkan Manik yang hampir tertabrak oleh bajai.
Kemudian di tempat lain, pencopet uang Sanju dan penjamret kalung Amu serta supir bajai yang menjadi penolong bagi penjamret kalung Amu yang mengambil uang Sanju berkumpul menjadi satu dan menghitung penghasilan mereka kali ini. Keluarga Manik mengucapkan terima kasih kepada Sanju yang telah menolong putranya yang hampir tertabrak oleh bajai. Sebagai rasa terima kasihnya, ia meminta Sanju untuk bergabung di perusahaan komputer miliknya. Ayah Manik menelpon Padmavatri untuk menyelidiki kecelakaan yang menimpa Manik. Manik dan Sanju adalah orang-orang yang berhutang pada raja dan harus melunasi semua hutang mereka pada pukul 5 sore ini. Mereka sama-sama bingung mendapatkan uang sebanyak itu dari mana. Akhirnya mereka berdua hanya melamun di ruang perawatan Manik. Hingga Padmavatri tiba di ruangan dan meminta keterangan kepada Manik, serta saat melihat Sanju, Padmavatri mengingat ia adalah orang yang dilaporkan oleh ayahnya Amu. Akhirnya baik Sanju dan juga Manik menceritakan keterlibatan mereka pada raja dan berhutang kepadanya. Ayah Manik tidak terima dan hendak menuntut raja dengan membawa Padmavatri untuk menangkapnya. Di lorong rumah sakit, mereka sangat terkejut ketika melihat raja tergeletak tewas di atas bangsal rumah sakit dan siap dimasukkan ke ruang jenazah. Suster mengatakan bahwa raja tewas akibat kecelakaan di jalan. 1 jam yang lalu, raja yang menanti Sanju dan Manik untuk melunasi hutang-hutang mereka gelisah karena keduanya tidak ada kabar. Raja lalu menelpon Lighthouse pencopet uang Sanju untuk menagih hutangnya. Lighthouse kemudian bersama 2 orang temannya merencanakan sesuatu yang jahat. Lighthouse menemui raja di depan gedung tua. Saat mereka bertransaksi, teman Lighthouse langsung mengambil mobil raja yang terparkir dan kuncinya masih tertancap di tempatnya. Raja menjadi panik dan meminta anak buahnya untuk mengejar mobilnya. Namun hal sial kembali menimpa raja. Seorang teman Lighthouse mencopet uang raja dan beberapa gelang emas yang digunakan oleh raja. Lighthouse pura-pura panik dan meminta raja untuk mengejarnya. Lighthouse merasa senang karena rencana mereka dapat berhasil. Anak buah raja kemudian mengejar mobil sementara raja mengejar pencopet uangnya. Mereka terus berlari mengejar target mereka masing-masing. Namun tiba-tiba sebuah bajai yang mengangkut adik ipar Sanju menabrak raja yang sedang berdiri. Semua orang terdiam hingga raja terjatuh dan kepalanya terbentur aspal hingga ia tewas di tempat. Adik ipar Sanju berlari karena ketakutan. Tapi si pencopet merasa senang dan mengucapkan terima kasih karena raja telah tewas. Kemudian saksi yang merupakan konsumen raja pun mengucapkan terima kasih pada supir bajai yang menabrak raja. Sanju merasa lega saat mendengarkan cerita tersebut dari suster rumah sakit. Ia merasa senang masalahnya dengan raja telah selesai. Tanpa sengaja, Sanju bertemu kembali dengan pencopet yang mengambil uangnya. Ia lalu langsung menghajar orang tersebut. Hingga ia berlari meminta tolong kepada 2 temannya. 2 orang pencopet tersebut kemudian memanggil Sanju. Tapi saat Sanju menoleh, mereka sama-sama terkejut. Melihat pencopet uangnya ada di hadapan Sanju, maka dengan cepat Sanju menghajar mereka satu persatu. Satu dari mereka berlari ke arah mobil tapi berhasil ditangkap oleh Sanju dan dibuatnya babak belur. Sanju meninggalkannya begitu saja. Saat melintasi mobil, ia melihat amplop yang berisi uang miliknya. Dengan cepat kemudian Sanju mengambil uang tersebut. Sanju melihat bagasi mobil yang bergerak-gerak. Karena penasaran, ia akhirnya membukanya. Dan sangat terkejut dirinya, ternyata di dalam mobil tersebut adalah Amu. Mereka kemudian berpelukan bahagia. Amu yang melihat penjamretnya langsung menendangnya karena kesal. Namun dengan cepat Sanju menarik Amu. Saat melintasi mobil, Amu melihat kalungnya ada di mobil dan dengan cepat Amu mengambil kalungnya tersebut. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan kembali apa yang telah dijamret oleh para pencopet tersebut. Mereka kemudian meninggalkan mobil itu dan kembali menjalani esok hari yang baru. Amu dan Sanju akhirnya dapat menjalani hari-hari mereka bersama. Film pun
selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Run. Dengan perjuangan panjang, akhirnya Sanju berhasil mendapat kembali uang yang telah dicuri oleh pencuri jalanan. Ia pun berhasil menyelamatkan sang pujaan hati dari sekapan sang lintah darat. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Terus saksikan video-video SLMT-TV yang lain hanya di SLMT-TV. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa kembali di video-video SLMT-TV yang lainnya. Sehat selalu sahabat, sampai jumpa. Wassalamualaikum.